Selamat sore adik-adik. Hah? Udah jam 3, sudah saatnya ibadah. Tapi kemana ya kakak-kakaknya? Yuk adik-adik bantu Kak Asri dong cari di mana kakak-kakak ini berada. Aha, Kak Kurni, Kak Yohanes, Kak Joshua. Ini sudah jam 3. Yuk mari kita ibadah. Aduh maaf Kak Sri, kami terlambat. Oke, tidak apa-apa kakak-kakak. Hah, Kak Kurni, bagaimana kabarnya Kak Kurni sepanjang minggu ini? Baik. Wah, luar biasa sekali. Kak Kurni pengen tahu kabar adik-adik di rumah. Yuk kita sapa adik-adik kita. Apa kabarnya adik-adik? Aduh, masih lemah. Coba Kak Kurni yang sapa adik-adiknya. Apa kabarnya adik-adik? Kak Sri lihat ada banyak jempol-jempol yang terangkat. Luar biasa sekali. Yuk, siapkan hatimu. Yuk cari tempat yang paling nyaman. Ajak keluargamu untuk beribadah bersama-sama. Kakak adekmu, yuk siapkan hatimu. Kita mau mulai ibadah kita. Oke, tenangkan hatimu. Kak Asri kasih kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sangat baik. Sama-sama kita nyanyikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Sekali lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita ulangi lagu ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik.
Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau 1 minggu Tuhan sudah menjaga kami, dan pada hari ini Tuhan kami mau bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Wah, luar biasa sekali. Kak Kurni semangat memuji Tuhan? Semangat dong. Semangat sekali. Nah Kak Kurni, Kak Asri mau bertanya nih, selama pandemik ini ada peraturan yang harus kita patuhi. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama, memakai masker, selalu mencuci tangan, Betul. dan menjaga jarak. Dan menjaga jarak. Nah, kalau pandemik mengajarkan kita untuk menjaga jarak, di dalam Tuhan kita diajarkan untuk menjaga hati dari dosa. Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi yuk. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Wah, luar biasa sekali lagunya. Kak Kurni mau buat Tuhan Yesus tersenyum? Mau. Wah, Kak Asri juga mau. Nah, sekarang kalau tadi diajarkan untuk menjaga hati dari dosa, sekarang kita mau belajar lagu Buah Roh Kudus. Yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Wah, lagunya luar biasa sekali. Kak Asri mau dipimpin Roh Kudus. Kak Asri juga berdoa, adik-adik di rumah juga akan dipimpin oleh Roh Kudus. Silakan duduk adik-adik. Saatnya kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Alkitab menjadi buku kesukaan kita semua. Siapkan hatimu. Kita nyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, kitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo Kasper Kids, sudah 1 minggu ya kita tidak berjumpa. Kak Jen dan juga teman-teman di sini mau mengucapkan selamat Hari Raya Imlek buat adik-adik yang merayakan ya. Sinian Kuaile ya, Kongsi Faca ya buat semuanya. Dan juga hari ini juga kita merayakan hari apa ya? Wah, banyak sekali yang dapat coklat ya hari ini.
Kami di sini juga mengucapkan selamat hari Valentine ya adik-adik, sekalipun kali ini berbeda, kita bisa merayakannya dengan orang-orang terdekat kita. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh angguk-angguk kepalanya? Oh, banyak sekali yang sudah menganggukkan kepalanya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami anak-anakmu sudah rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, pakai Tuhan Kak Jen yang akan memberitakan firman-Mu supaya sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum lanjut mendengarkan cerita firman Tuhan, coba adik-adik lihat gambar di depan layar adik-adik. Gambar apa itu ya? Oke, ada yang bilang bentuk heart. Love. Bahasa Indonesianya ada yang tahu love? KASIH, benar sekali, kasih. Ya adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kasih. Apa itu kasih? Mengapa kita harus mengasihi? Kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan, dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Oke, adik-adik sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, adik-adik boleh baca bersama dengan kakak ya. Kita khusus membacanya dari ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29 saja ya. 25 sampai 29. Nanti ayat 30 sampai 37 akan langsung kakak ceritakan ya. Oke, mari kita membacanya. Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah adik-adik, untuk ayat 30 yuk kita simak cerita berikut ini ya adik-adik ya. Nah, ada seorang Yahudi yang sedang berjalan ya dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Nah, saat di perjalanan adik-adik, orang tersebut mereka dihadang oleh para penjahat. Penjahat itu mereka merampoknya dia. Setelah ambil hartanya, tidak hanya dirampok tetapi dia juga dipukuli. Adik-adik bisa lihat ya di gambar tersebut, dia sampai menjadi babak belur. Aduh, sakit sekali ya kalau dipukul ya. Sehingga dia tuh hampir mati adik-adik. Setelah dirampok dan dipukuli, adik-adik, penjahat itu meninggalkan dia. Dia sudah sangat kesakitan sekali, sudah tidak punya apa-apa karena sudah dirampok ya adik-adik. Setelah orang itu ditinggalkan adik-adik, lalu datanglah seorang imam ya. Imam ini dia melewati jalan itu. Nah, adik-adik, imam pada saat itu imam adalah perantaranya Allah dan manusia ya adik-adik. Tugasnya imam itu mempersembahkan doa dan juga korban atas nama umat Israel ya adik-adik ya. Jadi imam itu ketika ada orang yang berdosa, mereka melakukan dosa, mereka mau minta ampun sama Tuhan, mereka akan mempersembahkan doanya dan juga korbannya melalui para imam ya adik-adik. Nah, imam tersebut melewati orang tersebut ya, dia lihat ada orang Yahudi yang tergeletak. Namun apa yang dia lakukan adik-adik? Tetapi imam itu tidak menolongnya. Dia lalu memilih jalan yang lain dan melewati orang tersebut. Nah, lalu yang kedua ada juga ya seorang Lewi ya. Seorang Lewi
seorang Lewi pada zaman itu adalah adik-adik orang-orang yang memimpin ibadah, yang memimpin puji-pujian untuk Tuhan ya. Orang yang melayani di gereja. Nah, seorang Lewi juga melewati jalan tersebut dan melihat ada orang Yahudi yang tergeletak. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tetapi orang Lewi itu pun tidak menolongnya dan dia lewat, dia cari jalan yang lain dan melewati orang tersebut. Lalu adik-adik ada seorang Samaria ya. Seorang Samaria saat itu menurut orang Israel mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap karena mereka itu adalah orang-orang yang berdosa, mereka itu adalah orang-orang yang tidak baik mereka itu ya. Nah, tetapi orang Samaria itu juga melewati jalan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Orang Samaria tersebut ketika melihat orang Yahudi yang sudah dipukuli, dia merasa sangat kasihan melihat orang Yahudi tersebut. Lalu apa yang dia lakukan? Adik-adik lihat, dia menghampiri orang Yahudi tersebut, dia kasih air minum ya. Lalu dia rawat luka-lukanya, dibersihkan lukanya. Lalu tidak hanya seperti itu adik-adik, setelah dia bantu dia tidak hanya tinggalkan, tetapi dia juga angkat ya. Dia angkat, dia naikkan orang Yahudi itu di atas keledainya ya. Lalu dibawa ya, orang Yahudi dinaikkan lalu dibawa ke sebuah penginapan ya, dibawa ke sebuah penginapan supaya orang-orang di sana bisa membantu orang Samaria tersebut untuk merawatnya. Nah, jadi adik-adik dia tidak tinggalkan begitu saja orang Yahudi tersebut. Orang Samaria juga membayar biaya penginapan dan juga perawatan buat orang Yahudi yang terluka tadi. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada sore hari ini? Kita harus mengasihi sama seperti mengasihi sesama, tidak seperti orang tadi ya yang sudah adik-adik jawab yang memurah hatinya ya, tidak seperti orang Lewi atau orang atau imam pada perumpamaan tersebut ya, justru seperti orang Samaria. Orang Samaria itu adalah orang yang tidak dianggap saat itu ya, tetapi orang Samaria itu mau menolong orang yang membutuhkan. Sedangkan adik-adik, imam, orang Lewi itu adalah orang yang sering mendengarkan firman Tuhan. Mereka sering beribadah, tetapi adik-adik ada yang kurang. Ya, mereka sudah dengar firman Tuhan, rajin beribadah. Apa yang kurang kira-kira adik-adik? Iya, mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka hanya mendengarkan firman Tuhan. Katanya mengasihi sesama, tetapi dia tidak mau mengasihi sesamanya. Contohnya ada orang yang terluka, dia biar saja, dia bukan keluarga saya, dia orang lain, jadi saya tidak mau tolong, saya tidak mau mengasihi dia. Atau contoh dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak mau mengasihi mama saya, sudah capek saya belajar di sekolah online lagi, mama ngomel-ngomel terus lagi. Nah, apakah adik-adik mau mengasihi? Atau, kakak saya tidak mau mengasihi adik saya karena adik saya itu selalu mau ganggu-ganggu saya. Dia selalu mau ambil barang yang milik saya kakak. Saya tidak mau mengasihi dia. Apa yang dibilang ya? Kita harus mengasihi sesama kita. Nah, apalagi contoh kamu mengasihi ya, contoh kamu mengasihi. Tolong dulu bantu mama untuk jaga adik. Ya, mama ini suruh-suruh saya terus. Padahal adik-adik kita belajar dari firman Tuhan ya, bahwa kita harus mengasihi ya. Contoh adik-adik mengasihi orang tua adalah dengan mendengarkan perintah orang tua. Adik-adik taat kepada orang tua, itu sudah menunjukkan bahwa adik-adik mengasihi orang tua. Bagaimana cara mengasihi adik? Ya, adik-adik bisa mengasihinya ya, atau adik atau kakakmu. Misalnya mereka yang suka ganggu kamu di rumah nih. Aduh, saya tidak bisa tenang hidupnya. Mereka pasti ganggu-ganggu saya. Ya, kita mau mengasihi mereka sekalipun kadang mereka sedikit mengesalkan, tetapi kita mau belajar untuk mengasihi mereka. Karena Tuhan yang mengatakan ya bahwa kita harus mengasihi. Kita mengasihi mereka ya dengan cara apa? Kita kalau mau menegur, menegurnya dengan kasih. Jangan marah-marah atau jangan malah berantem ya, malah pukul-pukulan. Itu tidak boleh dilakukan. Itu tandanya adik-adik tidak saling mengasihi.
Ya, adik-adik di dasar dari semuanya ya, kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita ya adik-adik. Sudah begitu besar ya, sudah begitu besar pengorbanannya Tuhan atas hidup kita. Lalu apa yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan bilang kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Adik-adik kalau mengasihi sesamamu, sama saja adik-adik mengasihi Tuhan. Loh, kenapa kakak? Iya, karena sesama kita juga adalah ciptaan Tuhan. Karena Tuhan juga mengasihi mamamu, mengasihi papamu, mengasihi kakakmu, mengasihi adikmu. Tuhan mengasihi semua orang. Makanya Tuhan mau sebagai anak-anaknya juga kita harus saling mengasihi. Ingat, mengasihi tidak boleh pilih, tidak boleh pilih-pilih orangnya. Oh, saya mau mengasihi dia karena dia juga mengasihi saya. Ya, tidak ya adik-adik, kita mau mengasihi apapun keadaannya, kita mau mengasihi orang-orang di sekitar kita karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oke adik-adik, nah firman Tuhan kita sudah selesai pada hari ini. Nah setelah ini adik-adik boleh deh adik-adik mau langsung melakukan satu tindakan saja sebagai tanda kamu mengasihi mamamu, papamu, kakakmu atau adikmu. Silahkan kamu lakukan satu hal yang bisa kamu tunjukkan. Misalnya ketika kamu bilang kamu mengasihi mamamu, ketika mamamu suruh ayo bereskan mainan, tidak perlu ya ditunggu ya sampai mama bilang ayo bereskan mainanmu, tidak perlu. Kalau adik-adik sudah selesai bermain, langsung bereskan mainannya. Itu tanda kamu mengasihi mamamu. Atau contoh lagi dengan papamu. Papamu pulang kerja, sudah capek-capek, kamu datang, halo papa, sudah datang ya. Boleh dipijat papanya supaya papanya mengurangi sakit di badannya. Contohnya seperti itu ya adik-adik. Ya, dengan lakukan hal yang sederhana sebagai tanda-tanda adik-adik mengasihi orang di sekitarmu. Oke, bisa dilakukan. Oke, bisa dilakukan ya adik-adik. Kali ini kakak tidak mau adik-adik mau kasih coklat buat orang yang kamu kasihi. Boleh berikan kartu, boleh juga ya. Tapi adik-adik, kakak mau kita mau lakukan tindakan sederhana buat orang-orang di sekitarmu sebagai tanda kamu mengasihi mereka. Ingat, kita mau mengasihi sesama kita karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Oke, mari kita mau sama-sama mau bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pada siang dan sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa belajar Tuhan tentang kasih pada hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Oleh sebab itu kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami juga Tuhan mau mengasihi sesama kami. Tuhan ajarkan kami untuk tetap sabar, untuk bermurah hati, untuk selalu mengasihi orang di sekitar kami, bukan karena orang tersebut baik kepada kami, tetapi kami mau melakukan perintah-Mu karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Bantu kami Tuhan dalam melakukan hal-hal kecil yang sederhana saja sebagai tanda kami mengasihi sesama kami. Kami bersyukur buat sore hari ini, berkati anak-anak yang ada di rumah Tuhan, yang mendengarkan dan menonton ibadah online ini. Tuhan pakai hidup mereka, berkati keluarga mereka, biar dalam keluarga mereka mengalami kasih daripada Tuhan dan mereka hidup saling mengasihi walaupun dalam keadaan yang sulit seperti ini Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa sekali ibadah tadi. Yuk, Kak Asri mau lihat tangan-tangan yang terberkati. Wah, luar biasa sekali. Nah, sekarang Kak Asri dan Kak Kurni mau menyampaikan beberapa pengumuman. Ambil alat tulisnya atau ambil HP-nya, dicatat baik-baik. Sudah? Pengumuman yang pertama, Kak Asri tunggu adik-adik minggu depan, hari Minggu jam 3 sore. Masih lewat YouTube, kita akan beribadah bersama-sama. Yang kedua Kak Kurni? Pengumuman yang kedua akan diadakan doa pada hari Jumat lewat Google Meet pukul 5 sore. Ya,
Adik-adik boleh dapat linknya di kolom deskripsi. Kami tunggu ya adik-adik yang berdoa. Nah, pengumuman yang ketiga, untuk adik-adik yang rindu memuji Tuhan, baik itu lewat puji-pujian atau rindu menampilkan talentanya lewat tarian atau kesaksian, boleh mengirimkan kesaksiannya, puji-pujiannya atau tari-tariannya di bagian email di bawah. Kak Asri tunggu ya dalam bentuk video, dikirim ke email di bawah. Nah, Kak Kurni, sepertinya sudah saatnya kita berpisah. Yuk, mari kita sapa adik-adik kita, katakan sampai jumpa minggu depan. God bless you.